Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan saya Cesia Mila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Dusun Selatan. Dan kali ini saya tidak sendiri, tetapi bersama rekan saya, Bapak David Hermawan SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Dusun Selatan. Baik, selamat pagi Pak David, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah, kebetulan sehat dan luar biasa Bu. Alhamdulillah Pak David, selalu semangat ya Pak. Baik Pak, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi. Dan sebelumnya saya meminta izin kepada Bapak untuk nantinya bisa mengamati jalannya proses pembelajaran pembelajaran Bapak ketika mengajar di dalam kelas atau istilahnya observasi kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak. Dan tentunya kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, karena memang ini merupakan sebuah persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih semangat untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Namun sebelumnya Pak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran di kelas ini? Untuk kelas yang akan saya ajarkan nanti itu adalah kelas MTL. Kemudian untuk semester 1 ini saya akan menyampaikan materi tentang About Me, di mana tujuan pembelajarannya nanti diharapkan peserta didik ini mampu menggambarkan ciri-ciri fisik dan kepribadian seseorang dan menggunakan kosakata yang tepat dan kalimat yang jelas dengan baik sehingga dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi nanti tekniknya anak-anak akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Baik Pak David, jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang ingin Pak David kembangkan di sini adalah menggambarkan ciri-ciri fisik dan kepribadian seseorang dengan menggunakan kosakata yang tepat dan kalimat yang jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih area pengembangan yang memang ingin Bapak capai dalam pembelajaran? Apakah itu dari segi pengetahuan, ataukah dari segi sikap, ataukah juga dari segi keterampilan? Sebenarnya semua sikap itu sudah terangkum di kegiatan pembelajaran yang akan saya berikan Bu. Di mana itu ada pemusiknya, ada tekniknya, ada psikomotornya. Namun dalam materi About Me kali ini saya ingin beratkan kepada psikomotornya. Jadi harapan saya anak-anak ini nantinya memiliki kemampuan menjadi seorang mediator ataupun menjadi seorang duta negara mungkin suatu saat nanti, sehingga bisa mempraktekkan ilmu tersebut di pekerjaan mereka. Namun kita tentunya tidak tahu ya Bu apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Yang saya utamakan adalah kita memberikan pengalaman belajar sehingga mereka bisa mempraktekannya dan akan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat untuk anak-anak di area perkembangannya. Ya, baik. Jadi intinya Pak, tujuan atau aspek yang ingin dikembangkan adalah psikomotornya agar anak-anak percaya diri dari segi psikomotor. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Apakah strateginya kemudian, bagaimana modelnya, dan seperti apa metode pembelajarannya Pak? Untuk strategi pembelajarannya nantinya saya akan menggunakan strategi pembelajaran integrasi konten. Yang untuk modelnya nanti adalah menggunakan model instructional learning. Sedangkan untuk metode yang digunakan karena tadi diskusi dengan kelompok kecil, artinya mereka menggunakan metode diskusi kelompok kecil. Baik, jadi saya tangkap tadi strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten.
Kemudian apa media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, Bapak? Baik, untuk media pembelajaran saya akan menyiapkan slide presentasi PowerPoint, Bu, artinya dalam bentuk PPT. Kemudian saya akan menggunakannya dengan fasilitas LCD proyektor yang ada di kelas tersebut, serta saya akan menyiapkan gambar atau ilustrasi yang akan saya cetak di kertas untuk dikerjakan secara berkelompok. Baik, jadi media pembelajaran yang digunakan tadi adalah LCD proyektor, kemudian ada PPT, dan juga nanti ada gambar-gambar. Berikutnya, apa atau kapan waktu pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan tadi? Kemudian langkah-langkah tadi akan Bapak laksanakan. Hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam keberapa, Pak? Ya, untuk pelaksanaannya nanti kan rencananya akan saya laksanakan di hari Senin tanggal 4 di kelas 7E pada jam pelajaran pertama sampai yang ketiga, Bu. Oke, baik Pak. Pertanyaan saya rasa sudah cukup, dan insya Allah nanti di hari Senin tanggal 5 bulan 8 2024 di jam ke-1 dan ke-3 di kelas 7E nanti saya memohon izin untuk datang ke kelas Bapak, tentunya untuk melaksanakan supervisi kelas dan untuk mencatat dan juga melihat ala-ala apa saja terkait pembelajaran di dalam kelas itu yang telah Bapak laksanakan. Nah, kemudian nanti Pak, setelah kegiatan observasi kelas selesai, saya akan melakukan percakapan kembali kepada Bapak terkait dengan kegiatan pasca observasi. Dan insya Allah nanti akan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Okta Ramayana SPD UNSH. Namun sebelum kita mengakhiri percakapan ini, ada pertanyaan terakhir yang saya akan berikan kepada Bapak. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Sedikit cerita ya, Bu ya. Ini awalnya saya kira itu observasi itu kegiatan yang sangat menakutkan, Bu. Iya, iya. Dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi yang seperti ini, itu ternyata tidak semenakutkan yang saya pikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi diri saya, bahwa ternyata observasi ini bukan hal yang menakutkan, tapi saya menjadikan motivasi untuk ke depannya, sehingga ketika saya mengajar, ya, saya menyadari adanya kelemahan dan kelebihan saya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk saya sebagai bahan motivasi saya meningkatkan lagi kualitas pembelajaran saya di kelas. Ya, baik Pak David, terima kasih, dan mungkin nanti juga Bapak bisa lebih lagi melakukan persiapan, Pak, terkait dengan strategi, kemudian model dan juga metode pembelajaran, juga tekniknya, Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya dan juga sudah bersedia bersama saya untuk melakukan percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kelas 7E ya Pak. Baik, demikian tadi kegiatan percakapan pra-observasi telah dilaksanakan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sesia Mira SPD dan bersama rekan saya Bapak David Hermawan SPD mengundurkan diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Anyone answer today? Okay. Yeah. People who start studying. Yeah. And you come from. Please
Ready. Lagi ya. Lagi ya. Jadi start from the little thing yang bagi hal kecil. Ini salah satunya adalah berdoa. Oke, sekarang lepaskan buka yang sebentar. Mari kita mencoba fokus untuk mulai belajar kita. Stop. Kita mulai dari S. Stop. Tapi menunjukkan kita mau. Kemudian kita akan mulai dengan T. Mulai T. T. Breathe. Atau T. Breathe. Ya, bernafas. Oke. Sekarang ya, seperti yang saya sampaikan. Tarik nafas. Belakang. Nafas. Namanya tadi bernafas menggunakan hidung. Kayaknya kalian sedang menghirup lama-lama. Belakang. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang siap-siap kita panjang. Tahan. Keluarkan. Ada suara teman-teman yang di sebelah. Ada suara kipas. Kemudian ada suara-suara lain sama-sama terdengar. Suara. Tidak ada suara. Kalau fokus ada. Membuat fokus kembali karena saya lihat masih ada yang ngantuk, ya saya lihat semua kembali. Semuanya diri, supaya tidak ngantuk, kayak dikit, kayak mau besar. Kayaknya jangan lupa pagi-pagi, ya. Tangan dipegang, ya, menghadap ke bawah kepalanya, tahan 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, 1, 2, 3, 4.
Balikan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita putar ke sebelah kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Tangan di dada. Tengah 2 kali, belakang 2 kali. Hati-hati jangan sampai kena muka temannya ya. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih di tengah. Kalau tadi ke belakang, sekarang ke atas. Ya, 2, ya. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, Saatnya meraih mimpimu. sekarang tangan kirinya lipat ke belakang. Tuhan kan menuntun. Tahan. Sadarilah masa Arah berganti. sebaliknya. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan Kirinya ke sebelah kanan. negeri. Tarik. Era kita menanti berseri. Arah sebaliknya. Kita Tarik. belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Tangan di pinggang. Bersatu dalam Kiri 2 kali. Kanan 2 kali. Tangan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, singkirkan egomu, oh 4, kawan 5, 6, demi 7, negeri. 8. Ulangi kamu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekarang puas dari ya. Kita putar ke arah sini. Ya. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. Alas kamu sebaliknya. 5, 6, 7, 8. Sekarang lepas, tarik belakang, lepas, tarik belakang, lepas, tarik belakang. Nanti kita gerakan ini. Oke. Bagaimana rasanya? Waktu itu. Refleksi nggak? Refleksi nggak? Tidak. Berarti kamu harus olahraga. Jadi nanti kalau ternyata saya olahraga, Oke, untuk hari ini masih belum ada. Di materi sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan membuat race. Saatnya meraih Race mimpi. bagian A, B, dan C. Oke, selesai kan? Ke depan Tuhan kan menuntun. Sudah belum? Sadarilah Kemarin saya dapat komunikasi bagian A, B, dan C. tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita mulai. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Oke everyone, ya. Ini kita mengulang kembali materi kemarin Ayo yang kita sudah saya jaga sampaikan tentang untuk physical Indonesia. appearance and personality. Bersatu Ya, dalam ada yang masih ingat apa physical appearance dan personality? Physical appearance itu apa kemarin? tangan dan berlari. Apa? Fisik apa? Dan ego
penampilan fisik, ya. Personality apa kemarin? Kepribadian, ya. Dimana untuk penampilan fisik itu bisa kita bahas dengan bagian-bagian tubuhnya, shape-nya, ya. Seperti strong, weak, ya, tall, short, fat, thin, ya, old, young, ya. Itu yang masuk kepada penampilan fisiknya, ya. Kemudian untuk personality-nya adalah berkaitan dengan sifat-sifat, ya, sifat-sifat seperti nervous, ya. Nervous apa kemarin? Ya, polite, apa polite? Sopan, responsible, bertanggung jawab, ya. Kind. Kind apa? Ramah atau baik, ya. Brave. Apa brave? Pemberani atau berani, ya. Kemudian ada rude. Kasar, ya, atau orang yang suka mengejek. Ada lazy. Malas. Itu berkaitan dengan personality atau kepribadian, sedangkan yang satunya tadi adalah physical appearance, ya. Nah, sekarang coba silakan kalian bergabung dengan kelompoknya, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan sebelumnya, ya. Silakan gabung dengan kelompoknya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Kelompok satu, mana kelompok satu? Ya. Menanti berseri. Kelompok dua, kelompok tiga, Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita kelompok keempat, Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu kelompok lima. berbeda. Oh, 4 atau 5 kali ya? Pegang tangan dan Makasih gitu. mari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke, perhatikan, ya. Di dalam Generasi emas. lembaran yang saya bagikan, di situ ada foto salah satu aktor terkenal, the famous actor, ya. He is an singer and he is an actor too. Ya, selain penyanyi adalah juga seorang aktor. Ya. Nah, tugas kalian adalah lihat perintahnya, observe the picture. Halo, perhatikan di belakang, ya. Observe the picture and find out the person physical characteristic and personal traits. Jadi silahkan kalian amati apa saja ciri-ciri karakteristik fisik dan kepribadian yang dimilikinya. Misalnya saya berikan satu contoh. Di sini ada Naimnya Iqbal Ramadan, ya. Kemudian fisikalnya, ya, fisik tubuhnya, dia memiliki black hair. He has black hair. Dia memiliki rambut yang berwarna hitam. And then he is tall. Dia berbadan tinggi. Ya. Kemudian he has brown eyes. Dia memiliki mata yang berwarna coklat. Ya. He has oval shape face. Dia memiliki wajah berbentuk oval. Ya. Kemudian he wears casual stylish fashion with blue shirt, white t-shirt, jeans, and white black shoes. Ya. Jadi maksudnya outfitnya, pakaiannya dia mengenakan, ya, kemeja, shirt itu kemeja berwarna biru, ya. Kemudian kaos, ya, t-shirt itu kaos berwarna putih.
kemudian jeans, celana jeans, ya, berbahan jeans dan mengenakan sepatu hitam putih. Ya. Kemudian kalau kita telusuri lebih jauh, ya, kita pasti mengenali bahwa si Iqbal Ramadan ini orangnya suka bergaul. Kalau suka bergaul atau ramah itu namanya bahasa Inggrisnya adalah friendly. Kemudian talented, talented itu artinya dia berbakat. Ya, kita ketahui bahwa dunia acting itu tidak gampang ya. Kalau acting itu pasti orangnya harus mempunyai bakat tertentu karena dia memerankan sesuatu yang bukan dirinya. Dia memerankan suatu tokoh yang bukan dirinya, makanya dia bertalenta. And then disiplin. Coba deh kamu telusuri, tidak ada aktor-aktor itu yang tidak disiplin. Pasti mereka kalau diminta hadir jam 6, misalnya take record, merekam film, pasti jam 6 sebelum mana sudah hadir. Biasanya kalau mereka tidak disiplin itu tidak akan terpakai. Ya, tidak akan terpakai. Kemudian humble. Ya, humble itu artinya adalah ramah. Jadi biasanya ya Iqbal ini orangnya termasuk ramah juga ya, melayani fans-fansnya, entah itu tanda tangan, entah itu foto. Ya. Kemudian hardworking, pekerja keras. Dia ini bekerja keras dalam memerankan peran-perannya. Coba kamu bandingkan film-filmnya dari zaman mereka masih Cowboy Junior waktu kecil dulu, ya, sampai sekarang itu dia berperan keras memainkan perannya dengan peran yang berbeda-beda, lebih gampang. Acting itu tidak gampang. Nah, tugas kalian dengan kelompok kalian sekarang, coba perhatikan di halaman berikutnya. Silakan coba, ya, kalian cari tahu dan tuliskan apa saja, ya, ciri-ciri fisik dari artis Relisa. Ya, silakan cari tahu ciri-ciri fisiknya. Kemudian tuliskan apa saja ciri-ciri fisik itu dan jangan lupa juga menuliskan, ya, kepribadiannya kira-kira seperti apa. Oke, saya berikan waktunya 5 menit dari sekarang, silakan diskusikan dan kerjakan dengan kelompok kalian. Baik, 5 menit sudah berselang, sudah selesai semua? Baik, nah sekarang tugas kalian adalah perwakilan dari kelompoknya akan memberikan presentasi, ya, pemahaman kalian dari tokoh yang kalian teliti tersebut. Ya, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan perwakilannya. Silakan kelompok 1. Direkam lah ya. Oke, silakan dari kelompok 1. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Thank you. Berjuang Terima kasih dari kelompok 1, ya. Selanjutnya silahkan kepada kelompok 2. prestasi. Ya. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Nice ya. kita Next, untuk Indonesia. grup 3, kelompok 3.
Kelompok 3. Geser mejanya. Silakan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Thank you. Arahkan pandangan ke Next, group 4, kelompok 4, silakan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan tunjukkan sini. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan Oke, the last one, group 5, silakan kelompok 5. dan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita Thank you, group 5, ya. Baik, semua sudah maju, ya, dan semua hasilnya bagus-bagus, ya. Kemudian saya sangat mengapresiasi untuk yang sudah berani maju ke depan tadi, ya. Terima kasih buat keberaniannya. Untuk berikutnya, saya akan coba terus menggali kemampuan kalian semuanya, ya, biar semuanya merasakan membaca dan maju ke depan, ya. Jadi kita bisa tunjuk-tunjukkan kayak tadi, ya. Oke, nice ya, sudah baik pemahamannya. Sekarang untuk tugas rumahnya, ya, sama seperti tadi. Namun nanti kita silahkan kalian pilih satu, ya, tokoh atau orang yang kamu kenal, dan orang yang kamu kenal itu juga kenal kamu. Silahkan nanti kamu pilih orang tersebut. Kalau ada fotonya, silahkan nanti masukkan fotonya dan tempelkan di kolom picture-nya, gambarnya, ya. Kemudian isi data namanya, kemudian isi physical appearance-nya, tampilan fisiknya seperti apa, ya. Diisi apa saja tampilan fisiknya, rambutnya, matanya, bentuk wajahnya, badannya, ya, ukuran badannya, itu silahkan kalian gambarkan, ya. Nah, kalau nanti ada fotonya, silahkan nanti digambarkan dengan pakaian yang dia kenakan, ya. Kemudian jangan lupa juga nanti memuat personality traits-nya, ya, kepribadiannya apa, ya, kepribadiannya apa, silahkan nanti paparkan di dalam situ dari orang yang kamu kenal tersebut, ya. Jelas ini? Oke. Nah, sebelum kita closing ini materi kita, ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini tentang apa? Menggambarkan kepribadian seseorang dan ciri-ciri fisik orang. Itu kita berikan kalau kita dalam pekerjaan tertentu sangat bermanfaat, ya. Kalau kamu misalnya suatu saat nanti sudah 17 tahun, ya, kamu mau bikin KTP, bikin SIM, kamu pasti akan memberikan gambaran ciri-ciri fisik kamu, ya.
Mungkin wajah bisa berubah, bisa ada operasi plastik, namun yang tidak bisa diubah itu adalah sidik jari kamu. Ya. Itu sidik jari tidak penting, yang penting utama itu kamu mengenali ciri-ciri fisik kamu bagaimana, ciri-ciri kepribadian kamu bagaimana. Ya. Kemudian dengan kamu menyadari ciri-ciri fisik dan ciri-ciri kepribadian kamu bisa lebih gampang mengenal orang lain, dan orang lain bisa lebih gampang mengenal diri kamu. Oke, itu aja ya sampai hari ini. I think it's enough. Thank you for attention. Good morning. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susianila SPD, PJP Angkatan 10, SMP Negeri 1 Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik Ibu Okta Ramayana SPD MTH, kemudian bersama Bapak Guru Pak David Hermawan SPD. Kebetulan beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah SMP Negeri 1 Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Selamat pagi Pak David, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sesi. Baik Pak David, hari ini kegiatan kita yaitu percakapan pasca observasi, dan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan atau dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian tujuan dari diadakannya observasi atau supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Pak David lakukan di kelas itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan supervisi kelas yang sudah kita lakukan. Baik, untuk perasaan saya, tadinya saya merasa tegang karena itu supervisi jangan-jangan itu membuat sulit dan ada yang disalahkan. Tapi seiring berjalannya waktu kemarin, alhamdulillah Tuhan itu berlangsung dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya Pak David, kegiatan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian bisa disampaikan tentang area pengembangan yang kemarin sudah Bapak rencanakan dan sudah Bapak lakukan di dalam kelas itu. Seperti apa langkah-langkahnya atau tahapannya yang sudah Bapak lakukan? Bisa Bapak jelaskan di sini kembali. Untuk tahapannya, yang pertama saya menyiapkan dulu tujuan pembelajaran. Kemarin itu saya fokus kepada materi kelas minggu ya, awal semester itu tentang apa. Fokusnya kemarin saya tujuan pembelajarannya anak-anak itu bisa membuat materi sederhana terkait dengan kata sifat. Kemudian yang kedua itu mereka belajar membuat kata sifat itu dengan memilah-milahnya. Pertama itu kata sifat yang berkaitan dengan warna, badan, kemudian berkaitan dengan emosional, ya, kata sifat berkaitan emosional maupun ciri-ciri fisik tubuh. Nah, di situ kemudian saya menyiapkan materinya itu dengan menggunakan metode diferensiasi konten, Bu. Di situ diferensiasi kontennya adalah materi pembelajarannya. Saya sajikan yang pertama dalam bentuk gambar. Gambarnya nanti didiskusikan oleh mereka. Kemudian juga saya sediakan slide materi pembelajaran berupa presentasi. Dan terakhir mereka kontennya adalah bagaimana membuat deskripsi berdasarkan dari gambar yang mereka amati tersebut. Nah, di situ untuk penilaiannya itu bersifat formatif, di mana mereka melakukan presentasi maupun belajar melakukan deskripsi dari gambar yang mereka simak bersama-sama. Kemudian yang diperlukan untuk pembuatan materi tersebut, saya memerlukan layar LCD maupun proyektornya. Kemudian saya menyiapkan
aplikasi presentasinya menggunakan PowerPoint kemarin itu, dan tentunya untuk tugas diskusi saya menyiapkan gambar kemarin. Jadi ada 2 gambar. Gambar pertama itu untuk contoh, gambar kedua itu untuk tugas mereka. Nah, gambar itu nanti mereka presentasikan untuk yang tugas kelompoknya. Kira-kira seperti itu Sel. Ya, baik Pak David. Saya rasa sudah cukup baik persiapan atau langkah-langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan. Lalu apa rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan agar bisa mencapai target lebih baik lagi? Baik, terima kasih. Untuk rencananya saya akan menggali diri dengan mencari berbagai macam sumber informasi maupun upgrade dari pengembangan diri dari webinar yang saya lihat ataupun dari PNM. Di situ saya ingin menggali lagi bagaimana metode yang lebih baik lagi dari yang saya lakukan kemarin. Kemudian media pembelajarannya saya rencananya ingin ada lagi yang lebih variatif dari sebelumnya. Kalau kemarin kan hanya PowerPoint, mungkin saya ingin menambahkan apa yang lebih bervariatif nanti saya ingin dapatkan dari pelatihan-latihan tersebut, rencananya seperti itu. Wah, baik sekali rencana dari Bapak David yang sudah ingin direncanakan. Semoga nanti Bapak bisa menjalankan rencana yang Bapak rencanakan dengan baik, sehingga nanti Bapak bisa mencapai target yang diharapkan, Pak. Ya, saya juga berharap demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik, profesional lagi. Baik Pak, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat siang Pak David.